Halo guys, jadi hari ini aku mau ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan aku berangkat sekitar jam 11. Tapi di tengah-tengah jalan hujannya deras banget. Dan hari ini aku diantar juga sama bapak aku dan adik aku. Dan ternyata pas aku sampai, hujannya tuh juga belum reda. Jadi aku nunggu di halte sambil nunggu teman-teman aku. Terus dijemput guys. Nah, aku dijemput sama Maca. Ternyata Maca udah ada di dalam. Tapi teman-teman aku sisanya belum datang karena masih di TJ. Dan inilah penampakan di depan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang masih hujan. Halo teman-teman semua, saya Safina Putra Felia. Saya sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ikutin terus ya, dadah! Kita langsung menuju ke salah satu ruangan museum yang banyak menjelaskan sejarah Jepang. Menjelang proklamasi, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada awal abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan memetik manfaat dan tentunya di celah-celah politik mobilisasi pemerintah sebutkan di Jepang yang kian terbesar dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat, namun pasukan sekutu belum tiba. Nah, ini juga dijelasin kemewahan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang terhadap Amerika Serikat memicu perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Segera Hindia Belanda menyatakan perang kepada Jepang. Menanggulangi tersebut, bahwa Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerahkan syarat pada 8 Maret 1942 di Kalimantan, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda telah berubah. Lalu di sini juga dijelaskan beberapa organisasi. Yang pertama itu ada Partai. Jadi Pusat Tenaga Kerja lahir 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh I.R. Soekarno, D.S. Mahathir, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Mansur. Para pemimpin ini disebut 4 sekalian yang merupakan perwakilan pergerakan nasional. Dalam organisasi ini, para pemimpin bangsa mendapat kesempatan memimpin rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada organisasi Seimedan dan Bulan. Pada 29 April 1943, dua organisasi pemuda Seimedan dan Bulan berdiri secara resmi. Dalam dua organisasi ini diberikan latihan-latihan militer baik untuk mempertahankan diri dari serbuan atau ancaman yang datang maupun sebagai tenaga cadangan militer Jepang. Nah, di sini juga ada organisasi tentara PK. Pada masa pemerintahan militer Jepang dibentuk pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943 yang dipersiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa Indonesia. Nah, selanjutnya juga ada organisasi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini dijelaskan BPUPKI ini dibentuk pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh DR KRT Rajiman Medaningrat. Jadi BPUPKI ini bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka. Nah, di sini juga ada beberapa sidang yang dilaksanakan untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan di sini ada beberapa tokoh. Ketuanya itu Dr. KRT Rajiman Medaningrat dan ketuanya ini Ichiban Nasir Senior dan ketua mudanya ini Raden Panji Suroso. Nah, selanjutnya ada organisasi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya I.R. Soekarno dan wakilnya D.S. Mahathir. Dan badan ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Di sini juga diceritakan
Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom diperbuat dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg. Dibawa oleh pesawat B-2908. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup, dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Pengumuman tersebut melumpuhkan Jepang, karena itu pada 14 Agustus 1945 Jepang menyiapkan tanpa syarat kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Pada 15 Agustus 1945, golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BPC Inggris. Ada di sini tombol bahasa untuk mendapatkan informasi sejarah. Kita dengerin yuk. Selamat datang di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tempat di mana naskah proklamasi ditulis, diketik, dan disahkan pada 16 Agustus 1945. Nah, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, kenalan dulu yuk dengan tokoh yang berasal dari Jepang. Di sini juga dijelasin pengenalan tokoh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sampai dengan 1950. Jadi, Laksamana Muda Tadashi Maeda lahir di Kagoshima, Jepang 1898. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, beliau menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945, beliau mengizinkan Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk mempergunakan rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ini sebagai tempat rapat perumusan naskah proklamasi. Nah, di sini juga dijelasin pertemuan dengan Maeda. Jadi, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 malam, sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Bunsenkan, pemerintah militer Jepang, kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka ditemani Maeda dan Miyoshi Sungkichiro. Mereka itu juru bicara Angkatan Darat Jepang yang berangkat ke Gunsenkai dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Dan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2:30 WIB. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Dan Maeda tidak ikut campur dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Nah, itu penjelasan pertemuan dengan Maeda di museum ini. Dan di sini juga dijelasin perumusan naskah proklamasi. Jadi menjelang dini hari sekitar pukul 3 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi,
ini, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke Serambi Muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Nah, selanjutnya ada pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya pada para hadirin setuju atau tidaknya terhadap rumusan tersebut. Nah, menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno. Benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan yang berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Nah, di sini juga dijelasin saat pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Nah, pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Nah, tadi kan juga dijelasin ya, Bung Karno itu dan Bung Hatta menandatanganinya di atas piano. Nah, ini pianonya. Kita udah ada di ruangan pengetikan waktu itu ya guys. Jadi kita dengerin lagi tombol bahasanya untuk mendapatkan informasi sejarah di ruangan ini. Yuk kita dengerin sekarang. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Oke, udah dijelasin ya guys. Jadi yang mengetik naskah proklamasi itu adalah Sayuti Melik. Nah, di sini juga dijelasin nih isi proklamasinya. Seperti yang kita baca tadi, mengapa ada coretan? Itu karena para tokoh bertukar pendapat. Dan di sini juga ada pengenalan tokohnya. Jadi kita akan menjelaskan secara satu persatu ya. Yang pertama itu ada Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi presiden pertama, dan periodenya itu dari tahun 1945 sampai 1967. Bersama Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penggagas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan selanjutnya ada Hatta.
Jadi, Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1956. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Dan selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Oke, jadi Ahmad Subarjo ini adalah Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia bersama Soekarno dan Hatta merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai, aku langsung keluar dari museum dan aku lanjut sedikit jalan menuju ke Bundaran HI. Lalu aku jalan ke halte dan langsung pulang naik Transjakarta. Terima kasih sudah menonton.